Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman NIM 79 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi pengusaha muslim. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kode etik. Kode etik adalah sebuah norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada pada lingkungan tertentu. Sedangkan secara etimologi, etika sendiri itu berasal dari kata Latin etik yang mempunyai arti kebiasaan. Jadi kode etik juga dapat diartikan sebagai pola peraturan, tata cara, dan juga tanda pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Etis di sini itu berarti sesuai dengan nilai-nilai dan juga norma-norma yang dianut oleh sekelompok orang ataupun masyarakat tertentu. Dan selanjutnya itu ada beberapa ahli juga merumuskan tentang kode etik. Pertama itu menurut Simon Rankir, etika sendiri sebagai pandangan manusia untuk berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Dan yang kedua itu menurut Gajalba, dalam sistematika filsafat, etika sendiri teori tentang tingkah laku atau perbuatan manusia itu dipandang dari baik dan buruknya sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Dan yang selanjutnya itu menurut Burhanuddin, etika sendiri itu cabang dari filsafat yang membahas tentang perilaku dan juga nilai dan norma yang dapat ditentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu pengertian kode etik profesi. Jadi kode etik profesi itu sebuah kode etik profesi merupakan produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran suatu profesi. Jadi kode etik profesi itu dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi. Kode etik juga merupakan prinsip-prinsip yang menjadi kesatuan moral yang melekat pada suatu profesi, dan profesi juga disusun secara sistematis. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai tujuan dari kode etik profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dan yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang terakhir itu untuk meningkatkan mutu profesi. Yang selanjutnya yaitu pengertian pengusaha. Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan sebuah bisnis seperti halnya jual beli, yang termasuk produk, barang, dan lain sebagainya, yang mana salah satu dari tujuan pengusaha sendiri untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha jual belinya dan juga menanggung semua risiko bisnis yang dijalankan, seperti contoh gagalnya produksi, penurunnya penjualan, hingga yang terparah sampai mengalami kerugian yang sangat besar. Selanjutnya yaitu sifat yang harus dimiliki oleh pengusaha muslim. Yang pertama itu niat yang benar. Jadi niat yang benar dalam hal ini adalah menginginkan kebaikan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Jadi niat baik untuk diri sendiri adalah menjaga diri dari mengkonsumsi harta yang haram dan juga menjaga kehormatan sehingga tidak meminta-minta, menguatkan diri sendiri bisa melakukan dengan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua itu akhlak yang luhur. Jadi akhlak yang luhur ini sangat diperlukan dalam dunia bisnis, yang meliputi kejujuran dan juga mematuhi janji, memanfaatkan salah orang lain. Akhlak luhur di sini adalah tiang penegak urusan dunia dan juga agama. Kemudian yang selanjutnya itu berbisnis dalam hal-hal yang baik. Kemudian selanjutnya itu tidak merugikan pihak lain. Jadi pengusaha muslim di sini seseorang yang kesatria dalam melakukan bisnisnya, dan mereka itu memiliki prinsip yang tidak merugikan orang lain dan juga tidak akan memainkan harta
untuk merugikan orang lain, dan juga tidak mematok harga yang tinggi karena memanfaatkan kebutuhan orang lain terhadap barang yang dia jual karena mengingat dia adalah pengusaha satu-satunya dalam barang tersebut. Yang selanjutnya itu mempelajari hukum-hukum syar'i atau syara seputar muamalah. Di antara keyakinan setiap muslim adalah hukum-hukum syara itu mencakup semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, Khalifah Umar itu mengusir pedagang yang tidak menguasai hukum jual beli dari kaum muslimin. Dan yang terakhir itu menjauhi barang riba dan juga berbagai transaksi terlarang yang menggantarkan terhadap barang riba. Yang selanjutnya, yang terakhir itu mengenai prinsip-prinsip pengusaha muslim. Yang pertama itu sidik atau jujur. Dari seorang pengusaha muslim itu wajib berperilaku jujur dalam melakukan usaha jual belinya. Jadi jujur di sini itu mempunyai arti luas, tidak berbohong, tidak menipu atau tidak mengada-ngada fakta, dan juga tidak mengkhianat, dan juga tidak ingkar janji dalam janjinya. Kemudian yang kedua itu amanah, tanggung jawab. Jadi setiap pengusaha itu harus tanggung jawab atas usaha dan juga pekerjaannya. Tanggung jawab di sini dalam artian mampu menjaga amanah yang sudah menjadi kepercayaan. Dan yang selanjutnya itu tidak menipu. Kemudian yang terakhir itu menepati janji. Jadi seorang pengusaha itu dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada pembeli ataupun sesama pengusahanya. Seperti contoh, tepat waktu dalam pengiriman barang atau juga dalam penyerahan barang, dan harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah deal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.